Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah. Mari kita lanjut lagi ngaji filsafat kita. Kita memulai sesi yang baru di bulan Desember ini. Kita mengambil tema muhasabah. Jadi 1 bulan ini mungkin kalau dari sisi materi tidak terlalu rumit, yang membutuhkan konsentrasi berpikir yang dalam, tapi perlu aspek berpikir introspektif. Jadi berpikir sambil berintrospeksi, membaca diri kita sejauh mana relevan atau belum relevan dengan tema-tema yang kita angkat di bulan ini. Ini tema-tema yang mungkin sudah populer disampaikan di mana-mana, cuma memang harus sering diingatkan, sering diulang-ulang, karena menjalankannya tidak sesederhana menceramahkannya. Jadi bulan ini temanya pokoknya kita saling menasehati, diri saya juga diri teman-teman semua. Baik, kita mulai ya. Tema pertama kita akan membahas tentang taubat. Jadi ini tema yang mungkin populer khususnya di dunia akhlak, di dunia tasawuf. Karena kalau teman-teman belajar tasawuf, termasuk belajar ilmu torekot, hampir semua suluk yang ada di torekot itu diawali dari makom taubat. Rasanya kita sudah ngerti taubat itu apa, tapi apa benar sudah ngerti? Nah, malam hari ini kita belajar itulah. Bismillah. Jangan lupa fokusnya ke materinya ya, jangan fokus ke saya. Nek fokus ke saya nanti khawatirnya dianggapnya saya sudah ahli taubat. Dosaku ya sih oke. Jadi kita belajar bareng-bareng malam hari ini. Saya akan mengambil dari berbagai referensi tentang apa itu taubat. Ya tentu saja versinya ngaji filsafatnya. Jadi lebih banyak pengayaan materinya. Oke, bismillah, saya awali dari definisi kata-katanya. Ya tentu saja taubat dari bahasa Arab. Nanti kalau pakai bahasa Inggris, repentance, penyesalan, mungkin kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi pasnya kata taubat itu sebenarnya artinya kembali. Roja'a. Yang dimaksud tentu saja kembali pada Allah, menghentikan perbuatan dosa maksiat yang kita jalankan. Jadi secara bahasa artinya rujuk, kembali. Jadi nanti habis ngaji kok terus pulang itu bisa pakai kata-kata saya tobat Pak. Saya ngaji 2 jam tobat, saya sekarang tobat, bisa artinya pulang, rujuk. Ya ini bentuknya masdar, taba yatubu taubatan. Nah nanti menarik, ada istilah yang satu rumpun dengan kata-kata taubat ini, yaitu kata inabah dan aubah. Ini secara, kalau bahasa kampusnya ya, secara paradigmatik
kata taubat, inabah, dan aubah itu satu rumpun. Kalau tobat itu dari yang salah kita geser ke yang benar. Dari sesat ganti ke taat. Itu tobat. Kemarin dosanya banyak, kemudian saya tidak mau lagi melakukan dosa, ganti yang dosa dengan kebaikan, namanya taubat. Nanti ada istilah inabah. Kalau inabah itu dari sebenarnya sudah baik, tapi ya belum sempurna. Masih bisa ditingkatkan lagi, diperbaiki lagi. Itu namanya inabah. Kemarin sholatku masih asal-asalan. Nah, besok lebih baik. Jadi dari baik ke yang lebih baik. Itu namanya inabah. Nanti ada lagi aubah. Ini kondisi jiwa. Kalau aubah ini kondisi jiwa yang selalu menengok Allah. Selalu tawajuh, merasa di hadapan Allah. Ini aubah. Jadi kalau ini pokoknya menatap terus wajahnya Allah. Kalau ada momen kok dia lupa pada Allah, dia merasa berdosa. Ini yang nomor 3, ini levelnya para wali biasanya. Oke ya wali kekasihnya Allah, bukan wali murid atau walian. Jadi para aulia maksudnya. Kalau bahasa Indonesia ini agak tricky itu. Nah, jadi ini satu rumpun. Ada taubat, ada inabah, ada aubah. Alhamdulillah kalau teman-teman sudah selesai urusan taubat, saatnya untuk inabah, memperbaiki diri. Kalau sudah beres di inabah, mungkin bisa naik ke level 3, namanya aubah. Nah ini, cuma saya tidak yakin sudah beres urusan tobatnya. Dosane sih oke, wong kalau buka HP kadang-kadang ngelirik-ngelirik yang tidak harus dilirik. Nah, ayo ya, bismillah kita latihan. Memang manusia tidak ada yang murni, tidak ada salahnya. Kita itu tempatnya salah dan khilaf. Meskipun khilaf ini sering jadi alasan. Mohon maaf Pak, khilaf. Saya kan manusia Pak, mesti gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini masih teori. Taubat ini hukumnya wajib. Jadi kalau teman-teman nanti menjelajah ke banyak kitab karya para ulama, pasti di situ ketemu kalau ada yang tanya hukumnya taubat wajib. Tidak boleh orang itu sadar bahwa dia penuh dosa tapi terus santai saja. Wajib. Nah, jadi ada ayatnya itu, silakan dibaca Al-Quran surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Taubat nasuha itu tobat yang paling murni. Nanti para ulama definisinya macam-macam. Itu saya ambilkan beberapa definisi dari para ulama. Tobat nasuha itu apa sih? Berarti nanti ada tobat yang tidak murni. Ada berbagai motif tobat yang tidak nasuha. Yang nasuha itu apa? Yang kata Al-Kalbi, tobat nasuha itu hatinya menyesal, lidahnya mohon ampun, berhenti dari dosa, dan niat tidak akan mengulang lagi. Jadi lengkap. Hatinya tobat, mulutnya tobat, pekerjaan dosanya dihentikan, dan janji tidak akan mengulang lagi. Ini menurut Al-Kalbi. Jadi begitu sadar, ya Allah ini dosa, astaghfirullahaladzim, sudah tak tinggal saja, saya tidak akan mengulangi lagi. Nah, tapi mantap, tidak ragu-ragu, jangan-jangan besok saya gitu lagi ya, saya tidak percaya dengan diriku sendiri. Itu berarti belum mantap. Mantap lah, nawa itu pokoknya saya tidak akan mengulang lagi ke sana.
Nah, ini pendapatnya Al-Kalbi. Ada lagi Sa'id bin Zubair. Beliau mendefinisikan tobat nasuha itu tobat yang memenuhi 3 syarat. Tobat sambil takut, tobat sambil berharap, dan memulai hidup baru dalam ketaatan. Jadi ada takutnya, ada harapannya, dan siap untuk mengganti gaya hidup. Dari gaya hidup penuh dosa, jadi gaya hidup penuh ketaatan. Ini berarti nasuha. Tidak hanya harapan saja. Kalau harapan saja nanti sembrono. Biasanya orang itu kalau isinya rojak saja jadi sembrono. Allah Maha Pengampun kok. Allah itu sayang sama kita. Tenang saja, sembrono. Atau tidak ada harapannya, isinya takut saja. Bayangannya neraka. Wah, saya itu. Nanti membuat orang putus asa. Harus imbang. Ketakutan diimbangi dengan harapan. Tapi juga diwujudkan dalam perbuatan. Nah, gaya hidupnya harus ganti. Jadi tidak ada ceritanya, katanya kamu sudah tobat, kok kembali lagi ke sini. Ayo besok tak tobat lagi lah, gampang. Nah, itu berarti tidak serius tobatnya. Jadi tobat itu ya memang ganti gaya hidup. Yang ketiga ada definisi dari Sa'id bin Musayyab. Tobat nasuha itu menasehati diri karena salah dan dirinya patuh dinasehati. Ini menarik definisinya. Menasehati diri sendiri dan manut. Kadang-kadang kita itu kan ngomong ke diri kita sendiri, dibantah-bantah sendiri. Yang bikin doamu tidak kabul, yang bikin cita-citamu tidak wujud, yang bikin keinginanmu tidak terlaksana, itu seringkali karena kamu sendiri yang bantah. Semoga saya bisa segera lulus dengan nilai terbaik. Tapi apa ya mungkin ya, nilaiku bisa terbaik itu wong ya kelakuanku kayak gini, wong kamu sendiri yang bantah. Semoga setelah ini aku tidak buang-buang waktu sia-sia dengan main HP terus. Tapi terus kamu bantah sendiri. Kuat enggak ya kira-kira? Ya enggak kuat, kamu sendiri sudah bantah dirimu sendiri. Jadi kalau di awal sudah macet ya enggak mungkin jalan sudah. Makanya Allah itu sebenarnya menegaskan ana inda dzonni abdi. Aku terserah persangkaan hambaku padaku. Jadi kalau kita merasa apa sih yang Allah tidak mampu, pasti Allah kalau menghendaki saya lulus dengan nilai terbaik ya bisa. Meskipun teman-teman nilainya sudah bagus-bagus yang sudah lulus selama ini, tapi kalau Allah menghendaki ya sopo ngerti tiba-tiba nilaiku perfect misalnya. Ya siapa tahu kalau Allah menghendaki. Nah ini definisinya Syekh Sa'id bin Musayyab. Kalau Ibnu Katsir mendefinisikan tobat nasuha itu tobat yang sepenuh hati sehingga jiwanya jadi murni, keburukannya terhapus. Nah, ini definisi-definisi tobat nasuha. Jangan dihafalkan, tidak ada ujiannya. Kamu jalankan saja sekuasamu untuk bertobat ini. Saatnya mungkin mumpung ada momen akhir tahun, ayo latihan tobat yang benar. Nah, kita agak berpikir sekarang. Kenapa sih seperti saya bilang tadi, tobat ini dipentingkan. Kalau bahasa anak-anak hari ini mungkin diviralkan oleh para sufi, para ulama. Di-mainstreamkan. Karena memang ini sangat penting. Berkaitan dengan situasi, kondisi, hakikat hidup kita. Apa hakikat hidup manusia yang menuntut dia concern, perhatian dengan tobat? Yang pertama adalah kita ini punya kecenderungan khoto' wan nisyan. Jadi manusia itu punya fitrah bisa salah, bisa khilaf.
Atau lebih ekstrimnya mudah salah, mudah khilaf. Dan itu tidak perlu saya suruh ngaku, kamu sudah ngerti sendiri bahwa manusia itu mudah salah, mudah khilaf. Jangankan yang tidak sengaja, yang kamu sengaja itu loh banyak. Dan kamu nyaman-nyaman saja. Apalagi dosa yang sendirian tidak ketahuan orang. Waduh, kok lupa tadi belum sholat maghrib? Tidak apa-apa, tidak ada yang tahu. Kalau sama Allah tinggal tobat saja. Jadi kecenderungan jiwa banyak begitu. Manusia itu makhlul khata' wan nisyan. Oke, ini ciri pertama. Kenapa kemudian orang fokus untuk bertobat? Sadarilah, tidak ada manusia yang bersih. Maka manusia itu tidak pantas, tidak kompatibel kalau dia sombong. Ya ibaratnya komputer itu kalau diisi program sombong itu tidak cocok. Dia akan crash. Saya yakin kalian juga tidak akan kerasan kalau dekat dengan orang yang sombong. Kenapa? Kesombongan tidak kompatibel dengan manusia. Karena manusia itu makhlul khata' wan nisyan. Orang yang gampang salah, gampang keliru kok sombong, tidak pantas. Kayak tidak punya dosa saja kan gitu. Setiap orang pasti punya salah, punya dosa. Makanya kalau teman-teman kok tiba-tiba sampai pada momen harus konflik dengan orang, mungkin terdorong untuk maki-maki orang, menyalah-nyalahkan orang, menyesat-nyesatkan orang, ayo kembali dulu pada diri kita. Emangnya aku tidak pernah salah? Memangnya aku tidak pernah keliru? Tidak pernah khilaf? Fitrah kita itu ya antara lain khata' wan nisyan. Ada sisi itunya, maka tobat penting. Makanya istighfar itu setiap hari, setiap habis sholat disunahkan. Berarti dosa kita itu hitungannya tidak harian, mungkin jam-jaman. Jangan-jangan menitan, jangan-jangan detikan. Jadi kalau kalian muhasabah mungkin bukan minggu ini saya salah apa, tapi jam ini saya salah apa, atau jangan-jangan menit ini saya salah apa ya. Dari berangkat ke masjid ngaji sampai sekarang dalam masjid kira-kira saya ada salah enggak? Perbuatan mungkin tidak, tapi pikiranku ada salahnya enggak? Ada kelirunya enggak? Ada negatifnya enggak? Mungkin jangan-jangan tadi sudah sebelum jam 8 sampai sini, wah Pak Faiz kok enggak datang-datang sih? Katanya on time. Muslim yang baik itu menetapi waktu, kok yo jam 8 lebih belum datang-datang. Pikiranmu bilang begitu. Nah, ayo coba. Jangan-jangan dosamu tidak mingguan, tidak harian, jangan-jangan jam-jaman, jangan-jangan menitan, jangan-jangan detikan. Setiap kali kamu buka HP itu mungkin dosamu bergeraknya detikan, jadi pulsanya naiknya cepat. Detik ini buka gambar itu nambah, detik selanjutnya buka apa lagi nambah lagi. Manusia makhlul khata' wan nisyan. Itu pun ditambah karakter kedua, kecenderungan kedua manusia apa? Tidak mau disalahkan. Orang itu biasanya kalau disebut salah, ditunjuk sebagai salah, tidak mau. Karena manusia punya fitrah kebenaran, jadi dia merasa gelisah kalau terbukti salah atau ditunjuk bahwa kamu salah, padahal mungkin memang kamu salah. Itu kan yang membuat sering ada konflik orang ngantri misalnya. Orang ngantri tiba-tiba nyerobot, terus dimarahi, mbok yo jangan nyerobot. Kadang-kadang dia malah nyolotnya lebih kuat, padahal dia yang salah. Kenapa? Orang gelisah kalau disalahkan, ditunjukkan kesalahannya. Jadi manusia itu tidak mau disalah-salahkan. Makanya kalau kalian ingin jadi orang bijaksana, kalau menasihati orang, menunjukkan salahnya orang, lebih baik di situasi diam-diam yang tidak ketahuan orang. Karena manusia punya kecenderungan ego, tidak mau disalahkan. Itulah mengapa perintah bertobat itu diulang-ulang. Ayo tobat, ayo tobat. Itu karena kalau dibiarkan, kamu tidak ngaku kalau kamu salahmu banyak.
Jadi ini kecenderungan kita yang kedua. Ya kalau kita bisa mengalahkan ego, kemudian saya tidak apa-apa kok Pak, kalau orang kritik menunjukkan saya salah, berarti kamu hebat. Tapi sebenarnya sebagian besar orang tidak senang, tidak nyaman kalau dibongkar salahnya. Padahal dia sendiri tahu itu salah. Sampai kadang mencari, kalau kayak minggu lalu, defense mechanism. Wah, kamu kok nonton video-video kayak gitu? Terus, alah ngapain sih ngurusin hal kecil kayak gini? Yang dosa lebih besar banyak itu, yang korupsi itu, yang kamu malah lari kemana-mana. Karena tidak ingin yang salah itu kamu, biar orang lain saja yang salah. Nah ini kecenderungan kita. Kadang-kadang karena saking tidak bisa mengelaknya, terus kamu lempar kesalahan, nyari kambing hitam ke yang lain. Saya dosa kayak gini, ya jangan salahkan saya. Ya yang kayak gini nih harusnya mbok diblokir sama pemerintah, mbok tidak usah dibolehkan tayang, mbok ya kamu malah nyalahkan itunya. Padahal yang nafsu kamu. Nah ini ciri kedua, maka perintah tobat itu diulang-ulang terus. Yang ketiga, nah ini juga lanjutan yang kedua sebenarnya. Seringkali kita itu melakukan pembenaran. Kalau bahasa hari ini normalisasi kesalahan yang kita lakukan. Ah wajar Pak, manusia begitu. Saya manusia normal Pak, makanya yo ada salah-salahnya dikit kayak gitu. Dinormalisasi. Kamu kok sering bolos? Ya biasalah Pak, anak muda. Kayak ndak pernah muda aja Bapak ini. Kamu normalkan yang salah. Nah ini penting kamu ingat-ingat. Itu yang dimaksud Imam Ghazali. Pikiran kita itu sebenarnya bukan raja. Dia hanya panglima perang yang kuat saja, yang disuruh-suruh oleh hati kita. Jadi kita itu sering tidak mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Makanya kalau kita dengerin YouTube, kalau kita mencari ustadz yang kita sukai, kalau itu mesti yang kita cari ya yang cocok dengan kebenaran yang kita yakini selama ini. Kita kalau bahasanya Sartre dulu, kita hanya ingin mendengarkan gema suara kita. Itu mengapa di ngaji filsafat ini saya lari ke barat, lari ke timur, ke Jawa, usah tak puter-puter kemana-mana, biar kamu luas. Biar kamu tidak hanya mendengarkan gema suaramu. Biar tidak hanya pembenaran yang kamu cari, tapi juga kebenaran. Karena cirinya manusia memang selalu mencari pembenaran. Nah kalau kamu sadar, kalau salah ya salah, jangan memberi pembenaran, kan berarti kamu terbuka untuk bertobat. Ya ternyata saya memang kemarin keliru, saya memang salah. Dan ini tidak gampang pada manusia. Mungkin mulutmu tiap hari istighfar, tapi istighfarmu kan tidak mantap, tidak sepenuh hati. Karena kamu punya argumen yang kamu lakukan itu tidak sepenuhnya salah. Yang keempat, kenapa kita harus sering bertobat? Diri manusia ini punya beberapa perangkat yang sifatnya dual. Dual itu punya dua sisi. Kalau bahasa Al-Quran, fujuroha wa taqwaha. Ini yang membuat kita bisa khilaf. Misalnya, nafsu makan itu bagus, tapi ketika kita berlebihan dalam makan, dia berubah dari takwa jadi mungkar. Nafsu seks itu manusiawi, tapi kalau kita melampiaskannya tidak di jalur yang benar, ya dia dari takwa jadi mungkar. Ada dual. Mata ini bisa jadi sumber pahala, bisa jadi sumber dosa. Tanganmu juga begitu, kakimu juga begitu. Ini namanya dual karakter. Sehingga ya kalau tidak hati-hati ini kecampur-campur. Itulah mengapa kita penting bermuhasabah. Jadi ya benar sih kamu buka HP-nya, HP WA Al-Quran kamu ngaji, tapi kamu lupa tiba-tiba muncul iklan orang yang bajunya minim misalnya.
Harusnya astagfirullah, tapi alhamdulillah. Terus kamu sadar, oh enggak boleh sebenarnya saya lihat, oh dosa aku misalnya. Nah ini loh, sering keselip-selip, kecampur-campur. Kenapa? Karena karakter perangkatmu yang diberikan oleh Allah, ya memang ini jalanmu untuk bisa menikmati hidup di dunia ini. Kalau enggak hati-hati bisa menggelincirkanmu. Disitulah gunanya kamu sadar harus siap sedia untuk selalu bertobat. Nah, terus yang kelima, yang terakhir ini godaan. Sekeliling kita itu banyak sekali godaan. Jadi kalau pakai istilahnya bulan lalu ya, jadi segala yang kita temui itu sebenarnya nantang kita. Mau kamu apakan? Nah, ini godaan. Teh yang ada di sebelah saya ini kan sudah disuguh, ini godaan. Mau diminum atau tidak diminum, sisa sehingga dibuang saja. Ini kan ada dua alternatif. Ketemu kalian ngaji malam hari ini kan juga begitu. Mau diikuti saja, dikritisi saja, dicueki saja, dijalankan saja. Ini semua tantangan-tantangan. Yang begitu kamu salah membacanya, ya harusnya lahir pahala jadi lahir dosa. Apalagi ada makhluk yang oleh Allah diberi izin khusus untuk menggoda kita, menyesatkan kita. Nah, kalau ini ada dalilnya. Ini saya ambil dari hadis yang terkenal sekali, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Saya tulis Arabnya saja, belum sempat terjemahannya. Semoga kalian masih bisa membacanya. Jadi satu ketika Rasulullah bersabda, inna syaitona qala, setan berkata, wa izzatika ya Rabbi la abrohu uwi ibadaka madamat arwahuhum fi ajsadihim. Jadi ini setan berkata di depan Allah, demi kemuliaanmu wahai Tuhan, aku tidak akan berhenti menipu manusia, hamba-hambamu, selama roh masih ada di jasad mereka. Jadi selama kita masih hidup, ya setan akan selalu menggoda. Tapi terus Allah membalas, wa izzati wa jalali la azalu aghfiru lahum mastaghfaruni. Demi kemuliaanku dan keagunganku, aku juga akan senantiasa mengampuni mereka selama mereka mohon ampun. Jadi kita hidup ini dikepung godaan, belum lagi dorongan dalam diri kita, sehingga kita mudah sekali tergelincir dalam dosa. Tapi jangan khawatir, Allah siap menerima kapanpun kita mohon ampun. Ini sebenarnya intinya kajian tentang taubat itu di situ. Baik, jadi ini dasarnya mengapa kemudian perintah taubat itu di mainstream, diutamakan. Karena kita tidak bisa kemana-mana kalau masih kotor jiwa kita, diri kita dikepung, terisi oleh kekeruhan dosa. Makanya orang-orang sufi itu punya rumus takholli, tahalli, dan tajalli. Takholli itu mengosongkan diri, membersihkan diri. Karena sebelum diri kita bersih, dia tidak akan bisa tahalli. Tahalli itu diisi dengan kebaikan. Kenapa tidak bisa diisi dengan kebaikan? Karena diri kita masih kotor. Sering saya ilustrasikan, wadahnya kotor. Kalau wadahnya kotor, diisi yang bersih pun, yang bersih kan jadi kotor. Kalau gelasnya mengandung racun, kemudian diisi air susu, yang terjadi kan susu yang terkontaminasi racun. Bukan racun yang jadi susu. Jadi membahayakan kita.
Itulah mengapa kadang-kadang kan sering saya ceritakan itu, ilmu itu baik, tapi kalau masuk dalam jiwa yang kotor, yang masih banyak dosa, banyak maksiat, bisa saja kehilangan kebaikannya. Jiwa yang penuh kebencian misalnya, kemasukan ilmu, ya ilmu itu akan dipakai jalan bagi dia untuk menjatuhkan yang dia benci. Ilmu dipakai jadi jalan untuk meruntuhkan orang yang dia dengki. Jadi ilmu yang harusnya menebar manfaat, maslahat, berbalik jadi jalan merusak. Nah, ini logikanya. Maka langkah awal yang penting memang takholli, pembersihan diri, tobat. Kalau diri masih belum bersih, masih sulit kalian mengambil manfaat-manfaat dari keutamaan-keutamaan hidup. Baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita belajar dari Imam Ghazali dalam Ihya. Kata Imam Ghazali, taubat itu melibatkan 3 variabel. Yang pertama ilmu, yang kedua hal, yang ketiga amal. Ilmu itu ya pengetahuan kita tentang mana yang dosa, mana yang tidak, mana yang maksiat, mana yang tidak, mana yang diperbolehkan, mana yang tidak, mana yang menghalangi, menjauhkan kita dari Allah, mana yang tidak. Ini ilmu. Banyak orang dosa tapi tidak tahu karena ilmunya kurang. Maka variabel tobat yang paling awal itu ilmu. Semakin luas ilmumu, semakin paham tentang tata perilaku, ya kamu akan semakin ngerti mana boleh, mana tidak boleh. Kalau sudah tahu, sudah masuk level ilmu, baru kemudian akhwal atau hal, kondisi jiwa. Kondisi jiwa yang bagaimana yang mendukung taubat, yang jadi variabelnya taubat, yaitu kondisi jiwa yang menyesal. Jadi menyesal itu ya rasanya kok kecewa sekali saya kemarin melakukan itu. Itu namanya menyesal. Mungkin teman-teman pernah melakukan dosa tapi kangen, tahu itu dosa tapi kok tidak menyesal ya Pak. Pengen sebenarnya kayak gitu lagi. Tapi kok ya tidak boleh ya. Nah, ini namanya halnya masih belum. Ilmunya kamu sudah tahu bahwa itu tidak boleh, tapi jiwamu masih belum cocok. Masih ingin mengulang yang lama, yang sekarang sudah berlalu. Saya tahu itu tidak boleh Pak, tapi kok ya terkenang-kenang ya Pak. Tidak ada menyesalnya. Nah, berarti memang kondisi jiwamu belum siap untuk tobat. Ayo diatur biar tahu kemudian sadar sehingga menyesal. Kalau sudah menyesal baru kelihatan di tindakan. Berhenti saat itu juga dan berjanji tidak mengulangi. Kalau tidak ada penyesalan biasanya sulit masuk ke amal ini. Kalau tidak ada ilmu sulit juga masuk ke hal. Jadi ada ilmu, ada hal, ada amal. Ini 3 rangkaian yang harus terpenuhi dulu. Jadi ternyata memang apa-apa itu ya dasarnya ilmu. Makanya jangan berhenti belajar. Kita ini seringkali merasa tahu sesuatu, sehingga agak males untuk belajar tentang satu hal tertentu misalnya, karena sudah merasa tahu. Padahal mungkin kalau didalami, ternyata saya banyak tidak tahu juga ya. Mungkin setelah kajian malam hari ini kamu baru tahu, ternyata yo luas juga kalau membahas taubat. Ngertimu selama ini taubat itu yang penting menyesal terus tidak mengulangi, kan itu aja. Tapi kalau diteorikan ternyata bisa luas. Itulah istimewanya ilmu. Semakin tambah ilmumu, semakin mudah kamu menata apa yang harus kamu lakukan, apa yang jangan dilakukan. Maka ilmu jadi penting, jadi kunci untuk apapun. Jadi tobat pun perlu ilmu. Setelah ilmu baru kesadaran namanya hal, setelah itu baru amal.
Amal tidak mungkin muncul tanpa ada kesadaran. Kesadaran tidak mungkin muncul tanpa ada ilmu. Inilah 3 rangkaian teori untuk kita bertobat. Nah, malam hari ini mungkin antara lain itu kita belajar teorinya taubat. Meskipun waktunya terbatas. Kita mungkin sekitar 2 jaman membahas ini. Itu pun sebenarnya masih banyak yang harus saya lewati, saya skip. Kamu sudah ngantuk-ngantuk tapi ternyata juga masih banyak yang belum masuk. Iya. Baik, gimana lagi? Itu luasnya ilmu. Padahal ini masih ilmunya manusia. Kata Al-Quran, ilmunya manusia itu setetes air di tengah samudra kalau dibandingkan ilmunya Tuhan. Bahkan kalau dilipat gandakan 7 kali, samudranya pun levelnya masih setetes air. Baik. Nah, kalau ini yang sederhana, saya ambilkan dari Riyadhus Shalihinnya Imam Nawawi. Tidak apa-apa ya, malam hari ini kita menjelajah karya-karya para ulama. Kita ambili yang tentang taubat. Kalau tulisan ini mungkin kayak footnote-footnote-nya. Nah, kalian yang tertarik jangan berhenti di ngaji ini. Kamu buka sendiri kitabnya. Tadi ada Ihya, sekarang Riyadhus Shalihin. Kalau ini terkenal, teori ini syarat-syaratnya orang tobat. Nah, ini sederhana. Yang pertama, berhenti. Jadi tidak ada ceritanya tobat itu, saya sudah tobat Pak tadi, tapi ini saya selesaikan dulu ya Pak, biar tuntas dosanya, tidak begitu. Saat itu juga harus berhenti. Eman-eman Pak, filmnya baru setengah jalan, tidak harus berhenti. Nah, terus menyesal. Jadi berhenti kok tidak ada menyesalnya, belum utuh tobatnya. Dan yang ketiga, berjanji tidak mengulang lagi. Ini untuk dosa-dosa yang tidak ada hubungannya dengan orang lain. Nah, mungkin kamu dosa telat sholat, dosa apalah ya, pokoknya tidak berhubungan dengan orang lain. Tapi kalau ada hubungannya dengan orang lain, rumusnya 1, 2, 3 tadi, plus kembalikan haknya orang lain. Jadi kalau kita mengambil hartanya, kembalikan sejumlah yang kita ambil. Kalau kita memfitnahnya, minta maaf. Kalau kita menghibahnya, bilang terus terang dan minta maaf. Nanti ada rumus selanjutnya sebenarnya. Pak, saya ngambil haknya orang, tapi orangnya sudah tidak ada, atau saya sulit menjangkaunya Pak. Itu dulu zaman saya kecil, punya tetangga jualan, terus saya ngambil apanya gitu. Ada enggak yang di sini begitu? Lagi belanja apa, iseng ada permen nganggur, tak ambil. Misalnya, itu zaman saya kecil loh Pak, zaman itu. Nah, saya mau bayar permen ini, orangnya sudah meninggal, enggak ada. Keluarganya juga semua enggak ada. Atau jauh, itu orangnya sudah pindah ke luar negeri sana Pak. Tetanggamu bule atau apa ya. Nah, saya bayarnya gimana? Kalau versi ini kamu berikan ke Baitul Mal. Kalau zaman kekhalifahan dulu ada namanya Baitul Mal. Yang ini kan nanti dimanfaatkan juga untuk orang lain. Kalau ini juga tidak bisa, tidak mungkin dengan berbagai argumen kayak di kita, mungkin tidak ada Baitul Mal. Jadi sama sekali tidak terjangkau. Sedekahlah sebesar haknya orang yang kamu ambil. Niatkan itu atas nama dia. Jadi Pak, karena waktu kecil itu saya ngambil permennya tetangga saya, sedekahlah seharga permen itu. Dengan kurs hari ini ya, jangan kurs zaman dulu. Kurs zaman dulu dolar 2000, nanti kamu sedekah permen 25 rupiah itu bisa. Jadi seharga permen itu atas nama dia, sambil mendoakan dia. Kata Imam Nawawi, Allah tahu apa yang ada di hatimu, kesungguhanmu untuk membayar haknya. Tapi kalau terjangkau kamu berikan langsung, minta maafnya. Jadi dosa itu kalau menyangkut haknya orang lain lebih rumit, lebih berat.
Makanya hati-hati. Jangan sampai terbawa, jangan sampai terikut haknya orang lain. Sekecil apapun. Meskipun tidak sengaja, apalagi sengaja. Karena proses menetralkannya lebih rumit. Kalau sama Allah sih mungkin lebih mudah, karena Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kalau sama orang lain agak berat. Jadi kalian ingat-ingat ya, kemarin waktu WA, waktu Twitteran, Instagraman, pernah tidak kamu komen menyakiti orang? Setelah ini kamu DM dia minta maaf. Khawatirnya kamu lupa dengan apa yang kamu lakukan yang menyakiti orang, mengambil haknya orang, memfitnah orang, menggibah orang, dan lain sebagainya. Jadi ini lebih berat menetralkannya. Oke, yo, memang hari ini zamannya kan kamu dituntut untuk eksis terus. Yang kadang-kadang kamu tidak sadar melanggar haknya orang. Meskipun itu sekedar hak kehormatannya atau hak privasinya. Yang tidak harusnya kamu obral misalnya. Itu pun kamu harus minta halalnya ke dia. Jangan lupa, Al-Quran punya rumus, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jadi kebaikanmu atau keburukanmu sekecil apapun akan engkau nikmati, akan kau lihat hasilnya. Jadi sebelum ada efek buruk dari perbuatan buruk terjadi, ayo dinetralkan dengan tobat ini. Yo yang terjangkau, yo dijangkau, yang tidak terjangkau dicari gantinya. Seperti sedekah tadi. Baik, saya lanjutkan. Jadi ini syarat-syaratnya tobat. Nah, kita belajar lagi nyari footnote yang lain, nyari wawasan lain. Saya bawakan 2 pendapat tentang jenisnya taubat. Yang pertama dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang kedua dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang menulis kitab Hikam. Kalau menurut Syekh Abdul Qadir Jilani, tobat itu ada 3 jenis yang sifatnya level. Ada tobatnya orang awam, ada tobatnya khawas, ada tobatnya khawasul khawas. Tobatnya orang awam itu tentu saja dari dosa, dari maksiat. Berarti dia masih sibuk dengan maksiat dan dosanya. Nah, ini level kita. Alhamdulillah kalau kita sudah ada di level ini. Meskipun ini level paling rendah kan namanya sudah level tobat. Banyak orang yang masih ragu-ragu mau tobat. Yang kedua level khawas. Kalau level khawas ini tobat dari ghaflah. Ghaflah itu hati yang lalai dari Allah. Terlalu asik main HP sampai lupa perintah-perintahnya Allah yang wajib maupun yang sunnah. Ini hati yang ghaflah. Ghaflah itu hati yang lalai. Nah, untuk di yang kedua ini ini sebenarnya level lebih tinggi daripada awam. Kalau orang-orang ini sebenarnya tidak lagi sibuk dengan dosa dan maksiat. Fokusnya sudah pada hidup yang fokus pada Allah saja, tapi kadang-kadang masih lupa, masih lalai. Jadi ibadahnya lengkap, dosa-dosa tidak dijalankan, tapi kadang-kadang lupa dengan yang utama-utama. Nah, karena asiknya misalnya sampai lupa sholat sunnah, karena asiknya main HP, karena asiknya ngobrol, karena asiknya aktivitas kegiatan apa, sehingga lalai dari Allah. Nah, ini namanya ghaflah. Orang tobat karena ini itu level 2.
Kalau kita kan misalnya asik main HP lama, itu kan bagi kita biasa saja Pak. Yang penting kan sholat 5 waktunya lengkap. Yang penting kan saya zakat, saya puasa, dan tidak melakukan dosa. Kalau levelmu ini ya berarti kamu masih level 1. Tapi kalau level 2, menyesali waktu yang lewat, yang tidak ada manfaatnya sama sekali dalam konteks hubungan sama Allah. Ini level khawas. Nah ini juga tidak gampang. Kalian level 1 saja ya, konsentrasinya dulu. Tidak usah tinggi-tinggi, level kita itu ya masih biasa-biasa. Kadang-kadang kan kamu keduren mikirnya, membayangkan dirimu kayak para wali. Baru, ya Allah, aku kok tidak ingat kamu ya tadi. Alah, mbok wis ora dosa wis apik. Jadi jangan masang standar terlalu tinggi, belum makommu. Setahap demi setahap. Ya meskipun saya tidak tahu, jangan-jangan ada wali beneran yang hadir malam hari ini yang sudah khawas, mungkin yang sudah khawasul khawas. Kalau khawasul khawas ini batinnya sepenuhnya 100% fokus pada Allah saja. Kalau dia berpaling sebentar saja merasa berdosa. Ini khawasul khawas. Jadi yo itu tadi ya, mungkin kita belum nuntut kalau mikir ke situ. Ini tidak bisa dicapai hanya usaha kita saja. Ini sebagian besar adalah anugerahnya Allah. Kondisi jiwa yang selalu tawajuh pada Allah itu kalau dalam dunia tasawuf adanya di akhwal. Akhwal itu anugerahnya Allah. Yang kita bisa hanya melakukan semampu kita. Mungkin 20-30%-nya, sisanya Allah yang memberi. Jadi ayo fokus di makom kita saja dulu, biar kita tidak sibuk dengan salah, dosa, dan maksiat. Kemudian jenis, kalau versinya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, jenis tobat itu ada 2. Ada tobat inabah, ada tobat istijabah. Tobat inabah itu tobat yang dasarnya takut. Kalau istijabah itu tobat yang dasarnya malu. Nah, malu sama Allah ya, takut sama Allah, bukan sama yang lain. Jadi kata Syekh Ibnu Athaillah, orang awam seperti kita itu biasanya tobatnya dasarnya takut. Namanya inabah. Takut besok disetrika di neraka. Takut besok, ya, ketakutan nanti Allah mengirimkan bencana kalau saya banyak dosa, takut. Nah isinya banyak ketakutan. Makanya terus tobat, ya Allah saya jangan dihukum, saya jangan disiksa. Takutnya pada Allah. Nah, ada lagi orang yang lebih tinggi makomnya, tobatnya namanya istijabah, malu. Hidupku ini sudah diberi aneka anugerah oleh Allah. Diminta sedikit saja untuk beribadah kepadanya, itu pun tidak aku penuhi, malah tak isi dengan dosa-dosa, menjauh darinya. Malu aku. Jadi malu ini levelnya lebih tinggi dari takut. Kalau malu biasanya otomatis orang tercegah dari dosa. Kalau takut kadang-kadang kalau ada alasan yang menetralisir ketakutannya, ya takutnya selesai. Takut Pak saya masuk neraka, terus karena kamu belajar filsafat, terus kamu mikir neraka itu beneran ada enggak sih Pak? Neraka, terus kamu mikir-mikir sendiri, kamu cari alasan-alasan sendiri, ya enggak perlulah takut neraka, Allah itu maha penyayang, tambah kumat nanti dosamu. Nah ini dasarnya takut. Tapi kalau malu enggak, malu itu membuat orang tercegah. Makanya ada hadisnya Nabi itu kan, kalau engkau tidak malu ya lakukan segalanya. Yang bisa ngerem kita itu malu. Jadi maka
Yo kalau level kita sudah tinggi, nanti kita tidak melakukan dosa itu karena malu sama Allah. Ini kalau dalam tasawuf, orang yang makomnya sudah muraqabah. Orang yang punya kesadaran dilihat Allah terus. Ini levelnya muraqabah namanya. Jadi ada tobat inabah, ada tobat istijabah. Ada level awam, ada level khawas, ada level khawasul khawas. Baik, kita lanjutkan ya. Saya tidak tahu kamu kerasan apa tidak tema kayak gini. Jangan-jangan kamu sudah panas ini. Kalau ketemu tema-tema suruh tobat, suruh waduh Pak ini tobat saya Pak ini. Terus, nah ini menarik. Saya ambil dari Syekh Abdul Qadir Jailani, dari kitab beliau Hunyah. Al-Hunyah fit li tolibil haqqi azza wa jalla. Indikator kalau kita tobat diterima atau tidak. Nah ini Syekh Abdul Qadir Jailani punya teori menarik. Kita kan tidak tahu tobat kita diterima atau tidak, tapi kelihatan dari implikasinya dalam diri kita. Saya yakin teman-teman yang rajin wirid, zikir itu tiap hari tobat lewat istighfar kita. Tapi coba dicek, kalau pakai teorinya Syekh Abdul Qadir Jailani ini, indikator istighfarmu, tobatmu diterima apa? Yang pertama, lisan kita terkendali dari yang tidak manfaat, ghibah, mencela, dusta. Zamannya beliau mungkin belum ada medsos, jadi tak tambahi lisan dan jempol kita terkendali. Jadi kita sangat hati-hati kalau ingin bicara atau kalau ingin posting sesuatu yang bersinggungan dengan orang lain. Kita ngomong yang manfaat-manfaat atau yang ghibah-ghibah atau yang mencela atau yang dusta. Kalau masih bertaburan ketidakmanfaatan, ghibah, mencela, dusta, tobat kita sebenarnya belum tuntas. Lah itu kan sudah dosa lagi itu namanya. Berarti tobat kita belum sukses. Ya seperti tadi, kita itu sering memberikan pembenaran-pembenaran terhadap dosa kita. Ghibah kita beri nama lain, ini kan demi kebenaran Pak. Karena ghibah itu memang sesuatu yang benar, tapi sesuatu yang benar yang tidak disukai oleh orang yang bersangkutan. Nah, terus kita sebarkan kemana-mana. Ini namanya ghibah. Ini penghalang kita dari Allah. Jadi kalau masih banyak ininya, yang tidak manfaat, yang ghibah, yang mencela orang, merendahkan orang, menjatuhkan nama baik orang, mencaci maki orang, mendustai orang, tobat kita masih belum tuntas, masih belum diterima. Lupa tapi yang sana maki-maki dulu Pak. Iya, yang sana tobatnya tidak diterima. Kalau kamu balas maki-maki, kamu juga berarti. Kita sering tidak sadar ini. Yang kedua, tobat yang sukses itu melenyapkan rasa dengki dan permusuhan terhadap apapun, terhadap siapapun. Orang yang bertobat itu batinnya bersih. Cirinya batin yang bersih itu di situ tidak ada akhlak yang madhmumah, tercela. Kebencian, kedengkian, dan permusuhan itu bagian dari akhlak yang madhmumah. Jadi kalau masih ada benci atau dengki pada siapapun, saya dendam sekali sama mantan saya Pak. Sudah habis banyak malah ditinggal. Capek-capek tak bikinin skripsi ya. Saya belum lulus, dia lulus duluan. Malah aku ditinggal. Terus mau inget-inget, itu bagian dari kebencian. Mungkin kamu pengen balas dendam, kedengkian, permusuhanmu. Jadi benci itu kan tipis sebenarnya dengan cinta.
Sibuknya sama, kayak orang mencintai. Cuma kalau dengki, benci, kamu sibuk menjatuhkan, sibuk mencari kejelekannya. Kalau cinta, kamu sibuk mencari yang membahagiakan dia. Repotnya sama. Benci kadang-kadang lebih repot. Makanya kata Imam Ghazali, di antara jalan muhasabah, kalau kita kesulitan muhasabah yang baik seperti apa, wong kita tidak punya kemampuan berpikir sendiri, ambillah pelajaran dari musuh saja. Orang yang benci kita, orang yang dengki kita. Karena biasanya orang yang benci kita itu sibuk mencari kesalahan kita. Alhamdulillah loh, kita dicarikan salah kita di mana. Kita mencari sendiri tidak bisa. Jadi bahagialah kalian yang hatersnya banyak. Jadi kalau kamu punya banyak haters kan itu tiap hari kan kamu diserang terus. Kamu salah ini, kamu salah itu. Alhamdulillah tidak capek-capek muhasabah, sekarang tahu salah-salahku di mana, kelemahanku di mana. Oke, jadi manfaatkan itu ya. Kamu kadang-kadang stres sendiri gara-gara haters. Yo lumayan kamu dapat. Tidak usah bayari orang untuk bantu kamu. Dia sudah mencarikanmu salahmu di mana, kurangmu di mana. Yang ketiga, ini menarik kata beliau, Syekh Abdul Qadir Jailani, cirinya orang yang tobatnya diterima, itu hatinya kuat dan siap meninggalkan kawan yang memberi pengaruh buruk. Ini kalau diterjemahkan pakai bahasanya anak-anak hari ini, bisa menjauh dari toxic people. Jadi kalau ada teman kok toksik, ditinggal saja. Nah, ketika kita tidak bisa meninggalkan teman-teman yang toksik, yang memberi pengaruh buruk ini, ya berarti memang tobat kita tidak akan tuntas. Ya kita kena pengaruh buruk terus, ya kita rusak terus. Jadi hindarilah orang-orang tipe ini. Meskipun terlanjur, Pak, teman dekat ya Pak, teman. Ya teman ya tetap teman, kan tidak harus tiap hari nyampur. Tidak harus deket tiap hari. Jadi belajarlah LDR-an, meskipun hanya dengan teman. Apalagi teman yang toksik. Jadi yang merusak saja, yang menyulitkanmu saja. Karena ya kalau temanmu sangat berpengaruh padamu, sementara pengaruhnya negatif, ya sulit kamu menuntaskan aktivitas tobatmu. Yang keempat, indikator tobatmu diterima itu rasanya kamu belum siap mati terus. Maksudnya apa? Kamu merasa kurang terus. Wah, ini masih belum imbang, amalku masih belum banyak, dosaku masih lebih besar. Jadi mati rasanya kok belum siap terus. Bukan belum siap mati karena saya belum kawin ya Pak, saya belum, bukan itu. Belum siap matinya karena merasa amalku belum cukup, kebaikanku masih kalah banyak dengan keburukanku, dengan dosaku. Nah ini berarti kalau kita masih merasa begitu, indikator bahwa tobat kita sudah mulai beres, sudah mulai sungguh-sungguh. Belum siap mati, menyesal terus, ingin mohon ampun terus. Nah, jadi ini 4 indikator diterimanya taubat menurut Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Hunya. Nah, ini coba dicek ya, nanti introspeksi dalam diri kita. Apa dalam diri kita masih ada output yang sifatnya tidak manfaat, merusak, menyakiti orang, dusta pada orang? Kemudian masih ada tidak dalam diri kita rasa dengki, rasa permusuhan, rasa dendam pada siapapun? Kemudian circle kita masih circle yang positif tidak? Atau jangan-jangan isinya orang toksik semua? Atau jangan-jangan kita lah si toksik itu? Lebih parah lagi. Jadi kalau besok kok tiba-tiba temanmu menghindar semua, jangan-jangan yang toksik itu aku. Tobatmu harus lebih serius berarti. Nah, yang keempat, ayo coba dikalkulasi, kamu siap enggak kalau
Saat ini juga kamu dipanggil oleh Allah. Apa dosamu sudah bersih? Apa amalmu sudah imbang untuk mengimbangi dosa dan maksiat? Baik, kita lanjutkan. Nah, ini dari Imam Ghazali sebenarnya. Saya terjemahkan pakai bahasa yang lebih populer. Jangan menunda-nunda tobat. Bahaya. Bahaya yang pertama apa? Hatimu nanti keras. Kerasnya hati itu maksudnya ya dosa tapi tidak ada rasanya. Tidak ada rasanya itu maksudnya ya santai saja kamu. Jadi hatimu keras. Menyakiti orang tapi kamu malah gembira. Rasain dia. Dia mesti sakit itu hatinya kalau saya ngomong ini tadi. Itu kalau kamu seperti itu hatimu keras sudah. Mas mbok ya tobat. Nanti dulu Pak, nunggu dia hancur dulu baru saya tobat. Ya kalau hatimu terlanjur keras, menjinakkannya susah, melembutkannya kembali susah. Jadi kamu ingin dia hancur, tapi kalau kamu menunda-nunda keburukanmu, tobatmu, yang hancur mungkin dirimu sendiri. Jadi jangan salah. Tapi biasanya orang yang sudah terlalu benci dan dengki itu kadang-kadang sampai pada level saya hancur tidak apa-apa asal dia lebih hancur. Ini hati yang sudah keras, pada akhirnya dia hatinya mati sudah. Kalau hati sudah mati, sudah tidak bisa lembut lagi, tidak bisa kembali lagi. Maka hati-hati. Kalau teman-teman tiba-tiba ada niatan untuk tobat, segera dijalankan. Itu bagian dari cahaya yang masih diberikan oleh Allah. Masih disampaikan ke kita cahaya itu. Meskipun kita sering menyangkal, kita sering menunda-nunda, mengeksekusinya nanti saja. Jadi jangan ditunda, biar hati kita tidak keras. Yang kedua, jangan sampai kita nyaman dalam dosa dan keburukan. Seneng loh Pak kalau saya lihat teman sengsara gara-gara saya itu. Oh itu nyaman itu dalam dosa dan keburukan. Saya bohongi orang, wah dia kena itu, wah saya ngeprank orang. Sopo di sini yang suka ngeprank? Temanku sengsara gara-gara prank itu dan aku gembira. Itu hati-hati kalau diulang-ulang terus, mengeraskan hati, membuat kamu nyaman, tambah sengsara temenmu, tambah seneng kamu. Berarti pranknya sukses. Nah itu kan logika hari ini kan begitu. Itu hati-hati, bukan masalah Pak ini cuma bergurau kok Pak dia juga tahu akhirnya ini bergurau. Bukan itu. Hati-hati dengan jiwamu, hatimu. Jangan sampai kamu sampai pada titik menyusahkan orang lain dan kamu merasa nyaman dan gembira dengan itu. Kamu anggap dia yang sengsara, yang kamu prank. Jangan-jangan nanti finalnya justru kamu sendiri yang defisit banyak. Dengan kerasnya hatimu, nyamannya jiwamu dalam keburukan. Jadi kalian harus ngerti nanti ya sampai di titik mana batas jiwamu bisa menolerir itu. Karena kalau tidak, kamu sendiri yang rusak. Sampai nanti yang ketiga itu istilahnya apa? Lenyap dalam dirimu sense of guilty, rasa bersalah. Orang itu kalau sudah lenyap rasa bersalahnya, selesai dia jadi manusia. Manusia di antara sisi kemanusiaannya adalah tidak masalah orang itu bisa salah, tapi jangan sampai dia kehilangan rasa bersalah. Kalau sense of guilty-nya hilang, kamu bisa jadi psikopat. Dosa tapi seneng, dosa tapi bangga. Nah, ini berarti kamu kehilangan sense of guilty. Kadang-kadang kan ada orang yang menyakiti orang, tapi begitu dia tahu, wah ternyata aku ini hebat ya, masih bisa menyakiti orang loh aku ini. Itu namanya sense of guilty-nya hilang.
Jangan sampai kamu sampai pada titik ini ya. Oke, yo kamu mungkin mahasiswa apalah yang kamu sering salah, tapi ndak apa-apa, orang itu bisa memang khotok wan nisyan. Kalau ingat segera tobat, tapi jangan dinormalkan. Kalau kamu normalkan nanti rasa bersalahmu hilang. Mungkin karena kepepet kamu nyontek misalnya pas ujian, ndak apa-apa sih kalau ndak ketahuan ya. Kalau ketahuan ya urusannya kamu dihukum. Tapi tetap kamu pegangi dalam dirimu bahwa sebenarnya aku ndak boleh seperti ini. Ini namanya sense of guilty. Pastikan dia masih hidup. Kalau dia sudah mati, kemanusiaanmu nanti juga akan mati. Oke. Nah, yang terakhir, kalau kamu menunda-nunda tobat, dirimu akan tambah lemah, tambah mudah tergoda. Jadi tambah rentan. Ini kalau bahasa kesehatan mungkin daya imunitasmu semakin rendah menghadapi godaan. Karena malah kamu anggap normal tadi. Jadi ya kayak pandemi ini loh, virus corona itu ya ada jalan keluar cepat sebenarnya. Kamu anggap saja hidup bareng virus itu normal. Selesai sudah pandeminya. Nah, dosa juga begitu. Kalau kamu nganggap, dosa-dosa tidak apa-apa lah Pak, ya sudah selesai. Kamu jadi orang yang hatinya mati tadi. Kehilangan sense of guilty, yang nyaman dalam dosa dan keburukan. Daya tahan spiritualmu lemah. Ini bahaya untuk sisi dimensi kemanusiaan kita. Baik, saya lanjutkan. Nah, ada teori menarik beberapa. Saya ambil dari kitabnya Imam Ghazali, Minhajul Abidin. Saya akan agak cepat ya, karena materinya ternyata masih banyak. Ini hal-hal yang tidak bisa disebut tobat. Nah, ini teori ya. Yang pertama, seperti yang saya bilang tadi, kamu ragu-ragu, masih maju mundur. Jangan-jangan besok saya melakukan lagi. Mas, tobat beneran? Tidak tahu ya Pak. Mungkin besok bisa begini lagi saya itu. Ini tidak termasuk tobat. Jadi tobat itu ya mantep hatinya meninggalkan dosa. Sudah. Untuk saat ini mungkin saya mampu Pak meninggalkan ini. Tapi untuk besok-besok saya tidak yakin Pak. Wong yo hidup ini dinamis. Ya sudah, berarti kamu belum tobat. Masih membuka diri besok mungkin melakukan itu. Kuatkan saja tekad bahwa saya akan berjuang untuk tidak mengulang lagi, titik. Tidak usah dikasih embel-embel, hidup ini kan dinamis Pak, hidup ini kan plural Pak, macam-macam Pak. Kamu tidak jadi tobat sudah kalau kayak gitu. Saya tobat Pak, tapi kan yo lihat ruang dan waktunya Pak, situasinya Pak, konteksnya Pak. Yo wis aja tobat terus kakean dalil kamu. Tobat itu pokoknya kamu janji saya tidak akan ngulang. Kalau masih banyak syarat dan ketentuan berlaku, belum tobat. Yang kedua, tobat itu tidak termasuk tobat kalau dia meninggalkan dosa yang tidak pernah dia lakukan. Ya ini namanya bukan tobat. Gitu loh. Saya tidak pernah kok Pak meninggalkan, kamu tidak pernah tidak pernah zina, tapi saya ini kuat loh Pak. Saya bertobat dari zina. Kalau nggak pernah kamu lakukan, ya namanya bukan tobat. Tobat itu dari yang kamu lakukan. Jadi, wong nggak salah kok tobat. Nah, ini kata Imam Ghazali. Wah, itu kan kayak Indonesia itu sepak bolanya hebat loh. Brasil, Italia nggak pernah mengalahkan Indonesia. Ya memang tidak pernah tanding, ya tidak bisa kalah. Nanti kamu, wah Spanyol sudah tersingkir, mana lagi tersingkir. Indonesia tidak ada di daftar negara yang tersingkir dari Piala Dunia. Memang tidak lolos, ya tidak mungkin tersingkir.
Oh, ndak pernah ikut lomba ya ndak ada kalahnya. Jadi yang nomor 2 ini bukan tobat. Ada lagi yang ketiga, ini juga bukan tobat. Meninggalkan dosa tapi karena terpaksa oleh situasi. Ini juga bukan tobat. Misalnya zaman mudanya, wah dia tukang zina ini, ganti pasangan berapa saja. Sudah tua dia tobat. Kenapa? Sudah tidak kuat ngapa-ngapain sekarang. Jadi dia tidak begitu lagi. Oh, itu namanya bukan tobat, ya memang tidak kuat. Alhamdulillah Pak, saya sekarang tidak nyontek lagi. Wah bagus, ya memang saya sekarang sudah di DO, tidak kuliah sudah. Ya mesti aja tidak nyontek lagi, wong sudah tidak kuliah. Nah ini juga namanya bukan tobat. Kamu sudah tidak ada di arena itu lagi. Jadi tidak mengulang bukan karena tobat, dipaksa oleh situasi. Mungkin nanti daftar kuliah lagi ya kumat lagi nyonteknya. Kakek-kakek tadi kalau diberi obat kuat mungkin ya kumat lagi. Jadi yang ini bukan tobat karena terpaksa. Jadi jenis ketiga ini bukan tobat. Yang keempat, termasuk bukan tobat, meninggalkan dosa karena takut kepada selain Allah. Wah, sekarang sudah tidak sholat sendirian ya, ke masjid terus. Iya, pimpinan saya mewajibkan kalau zuhur harus ke masjid. Jadi ya karena ada SK-nya, bukan karena Allah. Nah ini juga tidak termasuk tobat. Kok sekarang kamu tidak maling lagi? Wah, sekarang polisi di mana-mana, khawatir masuk penjara. Ayo tidak maling bukan karena tobat, kalau gitu takut penjara. Jadi ada 4 hal kata Imam Ghazali yang itu tidak termasuk tobat. Nah, taubat di luar rumus ini berarti. Ini untuk nambah wawasan saja, karena kadang-kadang kan kita pakai istilah tobat itu umum saja. Pokoknya orang berhenti dari melakukan dosa, yaitu tobat. Padahal ya dilihat dulu dalam situasi apa dulu. Baik. Nah, terus ada lagi orang yang beralasan, Pak, manusia itu kan memang manusiawi punya dosa. Bukankah tidak mungkin ada orang yang bersih 100% tanpa dosa? Jawabnya Imam Ghazali, ya. Seperti itu memang fitrahnya manusia. Tapi setidaknya orang yang sungguh-sungguh tobat itu jangan melakukan dosa secara sengaja. Ya kalau tidak sengaja misalnya di luar kontrol tidak masalah lah. Misalnya mungkin saya benar-benar niat tobat kok, saya tidak akan bohong lagi. Tiba-tiba keceplosan bohong karena selama ini sudah terbiasa begitu. Ya minimal itulah yang tidak disengaja. Jangan secara sengaja. Bahwa tidak ada manusia yang bersih, iya. Tapi semoga khilaf dan dosa kita itu sesuatu yang tidak kita sengaja. Saya tidak niat ke sana kok Pak yo. Kok iya sampai ke sana juga tanpa saya sadari. Nah, usahakan dosa-dosa kita itu minimal di level ini, di level yang di luar kesengajaan kita. Entah dalam hal apapun. Jadi jawabnya kalau ada yang tanya kan manusia itu manusiawi saja salah. Ya, tapi jangan secara sengaja kamu melakukan kesalahan. Kalau secara sengaja melakukan kesalahan tidak manusiawi namanya. Ya kamu memang jarak, kalau bahasa Jawanya. Kamu nekat, nerjang aturan. Baik. Ada lagi, masih dari Minhajul Abidin ya. Ini problem-problem yang sering jadi alasanmu untuk menunda tobat. Kita sering beralasan seperti ini, Pak. Saya masih belum berani tobat, Pak. Saya khawatir nanti mengulang lagi dosa yang saya lakukan. Kata Imam Ghazali, kalau ada yang bilang begitu, bilang bahwa mungkin saja aku berdosa lagi di dosa yang sama, jadi tobatku ini tidak ada artinya. Saya belum berani tobat nasuha, Pak. Saya khawatir nanti
dosa ini akan saya ulang lagi. Saya kenal benar kok Pak diri saya kayak gimana. Jawabannya Imam Ghazali gimana? Kalau ada orang bilang seperti itu, jawablah, sangkaanmu itu sebenarnya tipuannya setan. Dari mana kamu bisa memastikan nanti saya pasti kembali melakukan dosa itu? Kata Imam Ghazali, padahal ada loh kemungkinan lain, kamu tobat terus tiba-tiba kamu meninggal. Kan tidak mengulang itu sudah. Lah kalau kamu tunda tadi tobatmu, kamu meninggal dalam kondisi belum tobat. Tidak, tobatlah. Ada niat untuk tobat, tobat saja. Sepenuh hati. Wah, besok ternyata saya khilaf lagi Pak, ya tobat lagi. Kita tidak tahu batas umur kita di mana. Kata Imam Ghazali, setelah tobat mungkin kamu dipanggil pulang ke rahmatullah sebelum kembali mengerjakan dosa. Kalau seperti ini berarti kamu orang yang bahagia kan, bersih dari dosa, mati husnul khotimah. Nah, yang harus kamu lakukan, tobatlah dan berupayalah sepenuh tenaga menghindari dosa. Kok yo kepleset khilaf masuk ke situ lagi, yo tobatlah lagi. Asal kamu tidak menyepelekan, saya tobat sepenuh hati Pak, tapi besok secara sengaja saya ulang lagi biar nanti saya tak tobat lagi. Bukan begitu rumusnya. Setelah saya tobat, saya berjanji dan berusaha untuk tidak mengulang. Bahwa sebagai manusia kadang-kadang khilaf kepleset, segera saya tobat lagi, istighfar lagi. Nah, bukan kok karena manusia itu tempatnya salah dan dosa, maka izinkan saya melakukan salah dan dosa. Bukan begitu. Kita sering rumusnya keliru. Jadi ini kalau ada yang tanya begitu ya. Jadi kalau ada nanti saya mesti mengulang lagi. Loh, apa jaminannya umurmu masih panjang? Memastikan kamu mengulang lagi itu menafikan Allah dengan irodahnya. Kalau Allah menghendaki, apa susahnya membuat hatimu terbuka dan terjaga terus dari dosa. Baik, nah Imam Ghazali menjelaskan di antara jalan kita untuk melebur dosa-dosa dalam bertaubat adalah menggusur dosa dalam diri kita dengan kebaikan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Jadi space dalam diri kita ini terbatas kan. Maka biar kita tidak disibukkan oleh dosa, ayo menyibukkan diri dengan yang berpahala. Maka di antara menetralisir dosa, itu kalimat dari Imam Ghazali, misalnya hapuslah dosa minum arak dengan bersedekah minum minuman yang halal untuk orang yang membutuhkan. Nah, seperti minuman lezat yang disuguhkan pada orang-orang. Tebuslah, mungkin kamu terlalu sering mendengarkan headset, musik-musik, lagu-lagu, sehingga waktumu banyak terpotong oleh itu. Tebuslah dengan, kata Imam Ghazali, mendengarkan banyak bacaan Al-Quran. Jadi ya paling tidak skornya jadi 50-50 lah. Nah itu ruang dalam dirimu biar tidak isi yang negatif saja. Kamu dengerin Quran, dengerin majelis zikir, majelis ilmu, dan lain sebagainya. Kok kamu terlanjur makan riba, ya hapuslah dengan memperbanyak sedekah yang halal. Dan seterusnya, kata Imam Ghazali, meskipun menghitung dosa itu tidak pernah tepat, tetapi ini sekedar cara untuk mengimbangi saja. Jadi seperti mengobati penyakit panas dengan obat yang dapat menjadikannya dingin, agar keseimbangan yang diperlukan terwujud. Karena bila kelamnya hati karena dosa memuncak, tidak akan ada yang dapat menghapuskannya selain cahaya yang memancar dari ketaatan.
Jadi kebaikan itu cahaya, sementara dosa itu kegelapan. Kegelapan yang ketemu cahaya, hasilnya adalah terang di kegelapan itu, bukan gelap di yang terang itu. Kalau ada ruangan gelap gulita, cahaya masuk, ruangannya jadi terang, bukan cahayanya jadi gelap. Berarti apa? Kalau dosa itu kegelapan, maka hadirkanlah terang dalam dirimu yang penuh dosa itu. Hadirkan amal-amal kebaikan, ilmu-ilmu kebaikan, yang itu cahayanya Allah, maka yang dosa tadi akan tergusur, berubah jadi terang. Ini rumus dari Imam Ghazali. Imam Ghazali kan punya rumus, dosa itu seperti titik hitam di kolbu kita. Orang yang banyak dosa itu batinnya, kolbunya itu seperti penuh dengan asap yang pekat, kata Imam Ghazali. Dia perlu cahaya untuk meneranginya. Nah, ini mungkin kalau hadis ya rumusnya innal hasanat yudhibnas sayyi'at tadi. Kebaikan akan menyingkirkan keburukan. Baik, nah sekarang tentang menyepelekan dosa sehingga kamu tidak kunjung bertobat. Kalau ini saya ambil dari pendapatnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Perhatikan, kita itu sering sekali menyepelekan dosa. Alah Pak, cuma dosa itu aja, cerewet amat misalnya. Biasa saja lah Pak, wong yo efeknya tidak besar. Hati-hati, kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, dosamu yang kamu anggap kecil-kecil itu bisa menjelma jadi besar. Makanya ada kalimat dalam dunia tasawuf itu, tidak ada dosa kecil yang diremehkan dan tidak ada dosa besar yang ditobati. Dosa kecil yang diremehkan dia akan menjelma jadi besar. Dosa besar yang ditobati, disesali, ya dia akan luntur jadi kecil bahkan hilang. Kapan dosa kecil jadi besar? Yang pertama, kalau diistiqomahkan. Jadi dikekalkan. Alah Pak, lihat video kayak gini, ini kan dosa kecil Pak. Kalau korupsi dosa besar, jadi saya istiqomahkan tiap pagi biar seger lihat. Nah, ya itu lama-lama pasti akan menjelma besar. Karena pengabaianmu terhadap dosa itu menunjukkan ketidaktakutanmu pada Allah. Ya dia dosamu akan menjelma besar. Meremehkan Allah itu kan dosa besar. Yang kedua, menganggap remeh. Alah kayak gini saja kok. Alah wong cuma gini saja kok. Nah, ini kamu anggap remeh. Ketika kamu anggap remeh, yang kecil jadi besar. Meremehkan kesalahan. Yang ketiga, senang mengejarkannya. Enak ya Pak. Nikmat ternyata dosa itu Pak. Ya wis. Jadi kamu menikmatinya. Orang yang menikmati tidak mungkin menyesali. Mungkin dia tahu itu dosa tapi ingin mengulangi. Karena kamu merasakan nikmatnya. Jadi pengaruhi jiwamu. Ketika mungkin kamu melakukan dosa, sadarkanlah jiwamu bahwa kenikmatan dari dosa itu palsu. Boleh kamu cari argumennya, silahkan biar tambah mantep, tapi sadarilah bahwa kenikmatan dosa itu kenikmatan yang palsu. Mungkin memang enak, mungkin memang nikmat, tapi kalau ilmumu nambah, nanti akan ketahuan efek merusaknya. Tidak hanya untuk dirimu, mungkin untuk banyak lingkunganmu, mungkin untuk anak cucumu dan seterusnya. Jadi ini yang ketiga. Kalau kamu merasa nyaman terus, ingin mengulang terus, ya dosa kecil bisa jadi dosa besar. Kemudian dosa kecil bisa besar
kalau kita merasa aman dari hukuman Tuhan. Ini nanti akhirnya jadi menyepelekan. Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengasih. Aku kan aliran yang paling diridhoi oleh Allah. Jadi mesti selamatlah aku. Jadi peremehan-peremehan seperti ini membuat dosa yang kecil jadi besar. Ayo ya, melatih jiwamu untuk tidak menganggap bahwa Allah mesti mihak aku lah. Wong aku ini orang dalam kok. Aku yang punya kuncinya surga. Wong kuncinya surga itu sudah dibagi-bagi pada semua orang, katanya la ilaha illallah itu miftahul jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya la ilaha illallah masuk surga. Saya melakukan dosa apa saja ndak apa-apa lah Pak. Nanti terakhir saya akan bilang la ilaha illallah. Menyepelekan. Jadi ya Islam itu ndak berat. Islam itu ndak rumit. Agama itu tujuannya memudahkan, tidak menyulitkan, tapi jangan diremehkan, disepelekan, sehingga kamu nabrak larangannya sambil menyepelekan. Ya seperti tadi rumusnya bahwa manusia itu memang makhluk khotok wan nisyan, tapi itu bukan alasan engkau sengaja melakukan khotok wan nisyan. Kemudian yang kelima, dosa kecil yang dipamer-pamerkan. Nah, ini juga menunjukkan kamu bangga dengan dosamu. Saya tidak tahu, mungkin anak-anak muda hari ini lah kadang ya suka pamer aneh-aneh. Baru kali ini tahu rasanya ciu misalnya, whisky misalnya, terus dipamerkan, diposting, dipamer-pamerkan. Wah, seneng aku nih pacar baru. Mau aja diajak kemana-mana, nginep juga oke misalnya. Terus kamu foto, kamu share fotonya kemana-mana. Dosa yang semula kecil bisa jadi besar. Kenapa? Karena kalau kamu pamer-pamerkan, ada kemungkinan orang lain niru. Wah, kelihatannya kok asik ya kayak temanku itu. Aku tak beli ciu juga misalnya. Yang kecil bisa jadi besar. Jadi jangan remehkan dosa kecil. Yang terakhir, dosa kecil yang dilakukan orang besar. Panutan, orang terkenal, orang yang followernya banyak. Ini juga bisa menjelma dosa besar. Kenapa? Dia ini diikuti orang. Followernya ratusan ribu, dia malah mukuli istrinya misalnya. Wah, ini berarti lumayan ternyata. Mukuli istri bisa viral ini. Wah, aku tak nyoba viral kayak gitu misalnya. Semoga tidak ada yang begitu. Tapi ingatlah kalau kalian public figure di level apapun, apalagi ulama, perbuatan kalian yang keliru, yang salah, yang dosa itu diikuti oleh followermu. Ya alhamdulillah saya tidak punya follower. Aku tidak medsosan masalahnya. Jadi aman saya. Oke, kemarin baru ganti foto itu saja, itu pun bukan saya. Jadi hati-hati. Saya tidak tahu kalian mungkin ada yang public figure meskipun sekedar ketua kelas. Ya kan ketua kelas punya power di kelasnya. Hati-hati, dosa yang kecil kalau ditiru teman-temanmu sak kelas jadi dosa besar. Karena akumulatif. Misalnya bikin dosa besar, yuk kita bolos bareng-bareng ya, biar dosennya kapok misalnya. Itu kan kecil sebenarnya, tapi bisa jadi besar kalau kamu ditiru temanmu sak kelas. Apalagi kalau kekuasaanmu level desa, level kecamatan, level kabupaten, level negara, level dunia ya. Engkau diikuti orang. Jadi jangan sembrono dengan dosa dan kesalahan. Nah, finalnya ini secara teori. Jadi tobat itu diawali pengetahuan.
kemudian dilanjutkan dengan kesadaran untuk berubah, didasarkan pada penyesalan, ditekadi untuk perbaikan. Perbaikan itu berarti berhenti menjalankan, membersihkan diri, dan memperbaiki. Ini rumusnya mirip takholli, tahalli, dan tajalli. Yang terakhir komitmen atau istiqomah. Kalau sudah geser ke arah kebaikan, istiqomahlah, komitmen di situ. Mungkin berat, karena tidak sesederhana waktu tobat. Komitmen atau istiqomah ini biasanya lebih berat. Makanya minggu depan kita bahas dulu istiqomah itu apa. Jadi setelah tobat, saatnya kita istiqomah. Ini sebenarnya ringkasan rumus dasar kalau kita ingin bertobat. Orang yang mau bertobat berarti orang yang sadar diri dan tahu diri. Bahwa kita ini manusia yang banyak khilaf, banyak alpa. Orang yang tidak mau tobat adalah orang yang sombong. Sebagaimana iblis. Iblis itu kan sombong. Merasa lebih tinggi, merasa dia tidak salah pokoknya. Padahal sudah jelas-jelas salah. Nah, ini cirinya orang sombong. Sombong itu syirik kecil. Baik, jadi ini rumus dasarnya tobat. Buahnya tobat apa? Kalau ini efeknya. Jadi itu saya bawakan 2 ayat, silahkan nanti kamu cari terjemahannya. Surat Hud ayat 52 dan surat Nuh ayat 10 sampai 12. Ini 2 ayat ini menunjukkan janjinya Allah, orang yang bertaubat itu akan diberi aneka ragam anugerah sebagaimana hujan dari langit. Kalian baca saja terjemahannya ya, dicari. Tapi intinya, ini karena waktu saya tidak bisa menjelaskan detail, buahnya orang tobat itu yang pertama adalah bersihnya diri, jernihnya diri. Sehingga mampu lebih jelas menangkap kebenaran. Yang kedua, tenangnya diri. Dosa itu menggelisahkan. Jadi orang yang tahu bahwa dia berdosa itu biasanya hatinya tidak nyaman, tidak tenang. Ketika kalian mau bertobat, disitulah kalian ketemu ketenangannya hidup. Jadi tergantung kamu ingin mencari kesenangan atau mencari ketenangan. Ketenangan akan membuatmu dekat dengan Allah, dalam bahasa agamanya mutmainnah. Kalau kesenangan kadang menjauhkanmu dari Allah. Banyak orang mengorbankan ketenangan hidup hanya demi kesenangan yang sesaat. Nah, hati-hati, kalian harus cerdas karena ini ngaji filsafat, berpikirnya harus jauh ke depan. Tidak hanya menemukan senang, enak yang sesaat, tapi carilah yang nilainya lebih, durasinya lebih panjang, lebih long lasting. Ini kayak hierarki nilai di seller kemarin. Jadi orang yang bertobat itu dia mendapat keuntungan, ketenangan. Yang ketiga, kedekatan dengan Allah tentu saja. Allah itu sangat sayang dengan orang yang tobat. Nanti ada hadisnya. Kemudian cinta ilahiyah, cinta pada Allah. Jadi taubat akan membawa cintanya Allah pada kita, yang pada gilirannya juga akan menumbuhkan cinta kita pada Allah, karena kita meninggalkan cinta-cinta yang lain yang sifatnya duniawi. Dan yang kelima, ini yang ayat yang saya singgung tadi, anugerah. Allah itu saking inginnya kita bertaubat,
Dia menjanjikan macam-macam bagi orang yang taubat, termasuk aneka ragam anugerah yang ada di 2 ayat tadi. Baik, jadi ini buahnya. Tapi ya buah tidak akan kita temui kalau prosesnya belum jalan. Jadi teman-teman silahkan, ini teori jangan dihafalkan atau hanya untuk diceramahkan. Coba kamu jalani, kata orang Jawa, ngelmu kuwi kelakone kanthi laku. Kalau ingin benar paham seperti apa manfaatnya tobat, jalankan tobat itu. Baik, saya tutup dengan beberapa quotes. Kalau sudah quote, kalian sudah melek saatnya. Sudah mau ditutup. Ini menarik. Ada kalimat dari Robi'ah, istighfar kita membutuhkan istighfar lagi. Aku beristighfar kepada Allah dari ucapanku, aku beristighfar pada Allah. Kita, kata Robi'ah, diminta mengistighfari istighfar kita. Kenapa? Istighfar kita selama ini banyak palsunya. Setiap hari, mungkin setiap habis sholat kita astaghfirullahaladzim. Kadang-kadang kaget pun yang keluar dari mulut kita astaghfirullahaladzim. Tapi istighfar kita tidak ada yang serius. Buktinya apa? Istighfar rutin tapi dosa juga jalan terus. Maksiat tidak kita rem sama sekali. Kesalahan tidak kita sesali sama sekali. Maka kata Robi'ah, aku beristighfar dari istighfarku sendiri. Istighfarku ternyata isinya bukan aku bertobat pada Allah, tapi justru istighfarku seakan-akan meremehkan istighfar itu sendiri dengan jalan dosa yang jalan terus, kekhilafan kemaksiatan yang tidak pernah aku sesali. Ini quotes pertama dari Robi'ah. Quotes kedua, ini nanti kalian renungi ya. Kalau ini menarik, kalau ini agak dalam. Ada orang bertanya pada Robi'ah. Orang ini merasa banyak dosa. Aku telah sering berbuat dosa dan semakin lama aku merasa tidak taat pada Allah. Apa kalau aku tobat, Allah mengampuniku? Robi'ah menjawab tidak. Tetapi kalau Allah mengampunimu, maka engkau akan tobat. Kamu pikir ya, ini agak dibalik logikanya. Jadi maksudnya apa? Keterbukaan hatimu untuk bertobat sungguh-sungguh, itu hakikatnya sudah dibuka pintu ampunannya Allah untukmu. Anugerahnya Allah padamu. Diberi anugerah kok tidak diambil, ya berarti itu salahmu. Jadi bukan kalau saya bertobat Allah akan mengampuni. Allah akan mengampuni kalau Allah sudah mengampuni, maka aku akan terbuka untuk bertobat. Jadi tobat itu hakikatnya anugerahnya Allah. Maka tadi saya bilang, kapanpun kalian terbersit di pikiranmu untuk bertobat, itu adalah Sirotol mustaqim, cahaya yang diberikan oleh Allah, doa yang kamu minta tiap hari untuk ditunjukkan jalan lurus. Itulah bentuk pengabulannya Allah, antara lain dalam bentuk kesadaran dan niatmu untuk tobat. Maka jangan ditunda-tunda, jangan dinanti-nanti maksudnya nanti saja. Jadi ini nanti kalian renungi kalimat dari Robi'ah ini. Baik, saya tutup dengan beberapa kalimat dari Syekh Ibnu Athaillah. Saya akan baca saja, tidak saya jelaskan. Mungkin
sudah bisa dipahami mengingat waktunya. Ini saya ambil dari kitab Bahjatun Nufus, penerang jiwa, bukan dari hikam. Jadi ini kalian dengarkan ya. Perbuatan maksiat itu ibarat api, sementara kegelapan ibarat asapnya. Laksana orang yang menyalakan perapian di rumah selama 70 tahun, bukankah rumah tersebut akan menjadi gelap dan hitam? Demikian pula dengan kolbu. Ia akan menjadi gelap karena tumpuan maksiat. Ia baru menjadi bersih dengan tobat kepada Allah. Kehinaan, kegelapan, dan hijab terkait erat dengan maksiat. Jika engkau bertobat pada Allah, bekas-bekas dosa itu pun menjadi sirna. Saya lanjutkan lagi. Janganlah engkau berputus asa terhadap rahmat Allah dengan berkata, sudah berapa kali aku bertobat dan insaf. Terus kumat lagi, terus tobat lagi. Maksudnya begitu. Jangan putus asa, sebab orang yang sakit sewajarnya akan terus minum obat, mengharapkan tetap hidup dan menginginkan sehat selama roh di kandung badan, tanpa pernah merasa putus asa. Jadi penyakitnya manusia yang namanya khotok wan nisyan itu mungkin setara dengan diabetes atau darah tinggi atau kolesterol. Penyakit-penyakit yang membuat orang butuh obat terus. Obatnya namanya tobat. Jadi tidak apa-apa, tidak usah putus asa. Pak, saya sudah dosa, tak ulang lagi. Tobat lagi, tak ulang lagi. Ya kayak orang minum obat, tidak apa-apa. Jangan putus asa. Teruslah bertobat. Yang ketiga, ketika seseorang hamba bertobat, maka rumahnya di surga merasa gembira. Demikian juga langit dan bumi, Nabi, juga Allah sendiri. Jadi ketika kita tobat, alam semesta sebenarnya bergembira merayakan tobat kita. Rasulullah bersabda, sungguh Allah jauh lebih bahagia karena tobat seorang hamba dibandingkan orang yang mengendarai untanya di padang pasir, tiba-tiba untanya tersesat dan menghilang darinya. Padahal di atas unta tersebut terhadap makanan dan minuman kepunyaannya. Akhirnya ia putus asa dan mendatangi sebuah pohon untuk merebahkan diri di bawah naungannya. Ia benar-benar putus asa dengan untanya. Ketika ia dalam keadaan demikian, tiba-tiba unta itu berada di hadapannya. Ia pun segera meraih tali kekangnya, dan karena amat gembiranya sampai-sampai ia berkata, ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Ia salah ucap karena luapan kegembiraannya. Ini hadis riwayatnya Muslim. Jadi gembiranya Allah ketika kita tobat itu digambarkan oleh Rasulullah di hadis ini seperti orang yang melakukan perjalanan naik onta. Tiba-tiba untanya hilang, dicari kemana-mana, tidak ketemu, dia sampai putus asa. Saking capeknya mencari, dia tertidur di bawah pohon. Begitu bangun, tiba-tiba untanya sudah ada di depannya. Situasi seperti ini kan membuat orang gembira luar biasa. Sudah putus asa di tengah padang pasir, tidak tahu mau kemana, tiba-tiba datang untanya. Kegembiraan semacam ini itu sebagaimana gembiranya Allah kalau kita tobat. Yang saking excitednya kalau di hadis itu orang ini sampai kebalik-balik bilangnya, ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Kebalik harusnya, engkau Tuhanku, aku hambamu.
Ini makanya kalau kalian ingin menggembirakan Allah, menggembirakan Rasul-Nya, menggembirakan alam semesta, bertobatlah. Baik. Masih dari Bahjatun Nufus terakhir, jika engkau ditanya, siapakah orang mukmin itu? Jawablah bahwa orang mukmin adalah orang yang bisa melihat aib dirinya lalu berusaha mengobatinya, serta tidak sibuk menuduh orang lain memiliki aib. Jika engkau ditanya siapakah orang yang hina, katakan bahwa orang yang hina adalah yang menuduh orang lain bersalah serta merasa dirinya benar. Rasulullah bersabda, berbahagialah orang yang sibuk dengan aibnya sendiri sehingga lupa dengan aibnya orang lain. Baik, saya kira itu ya teman-teman. Malam hari ini pelajaran kita untuk muhasabah dalam aspek pembersihan diri. Namanya taubat. Semoga kita bisa sedikit-sedikit menjalankan berbagai konsep dan tips untuk melakukan taubat ini. Saya akhiri sekian untuk sesi malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.